Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Aku mau ngomongin soal sosial media dan malas mikir ya. Jadi gini ceritanya. Jadi ini akan masuk di YouTube itu segmen eh, ini akan masuk di YouTube segmennya bukan segmennya self talk. Udah lama banget aku tuh nggak self talk ya, ngomong sendiri gitu. Dulu sering banget bikin self talk IG live, tapi sekarang udah jarang banget ya. Nah, ini juga self talk sekalian curhat aja karena akan bahas tentang malas mikir dan sosial media. Tapi supaya lebih asik aku tulisin aja dulu kali ya di sini nih. Supaya kepin malas. Kalau nggak salah bisa nulis judul ya kalau di Instagram IG live tuh. Gimana caranya ya? Udah nggak pernah ini lagi nih. Malas mikir dan sosial media. Mudah-mudahan nggak typo nih ya. Coba aku post dan pin komen. Nah, gini supaya teman-teman nggak pada nanya ya. Dan nggak peduli juga ya teman-teman mau nanya apa enggak, apa temanya kali ini kan seringkali orang tuh udah mulai kepencet ya. Karena kalau di eranya sosial media itu yang paling ngaruh adalah algoritma ya. Gimana si konten itu ditawarkan ke orang lain. Jadi gini teman-teman ya, apa namanya? The Green Knight. Wah, oke, aku cari nih. Green Knight tuh. Terima kasih Reza, mantap nih. Jadi gini teman-teman, jadi beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu itu si Instagram itu, mulai dari mana ya? Mulai dari perasaan apa dari fakta ya? Buat teman-teman yang ikut kelas aku dan perasaanku, hey pasti apal nih. Oh ya, ini sweater hey, oke. Tapi nggak dijual ya. Dari fakta dulu aja ya. Faktanya adalah beberapa bulan lalu Instagram mengeluarkan fitur baru yang namanya Reels ya. Nah, Reels ini menarik karena ya khasnya Instagram. Instagram itu kemudian mengcopy paste sebuah fitur yang kemudian berhasil dan sukses banget, meledak banget di sosial media lain. Dia rebut, dia ambil untuk kemudian jadi fitur yang nanti masuk di Instagram. Tujuannya supaya orang gak keluar lagi di Instagram gitu ya, Reels. Tapi yang kemudian bikin nyelekit dan sakit hati adalah, nah tadi faktanya ya. Faktanya adalah bahwa Instagram itu membuat fitur baru yang namanya Reels. Ya, dan Reels ini ternyata diadopsi dari sesuatu yang sangat booming banget di sosial media. Apa itu? Namanya apa yang lagi booming banget yaitu TikTok ya, platform content creating ya, karena bukan sosial media, orang juga kan sebetulnya nggak betul-betul berinteraksi di sana. Saya nggak banyak lihat orang saling komen berinteraksi di sana ya. Jadi itu platform content creator. Jadi ada content creator, ada orang yang berkreasi, bikin konten, ngeposting video-video berdurasi pendek. Nah, dan di situ orang ya seneng aja ngeliat video pendek dan merasa terhibur ya. Dan itu sukses banget ya, TikTok itu sukses banget ya. Jadi inget fenomena dulu ada siapa namanya? Siapa ya? Siapa Alpenlibe apa? Siapa ya namanya ya? Pokoknya dulu dia katanya dia bilang aku udah lama nyebur, aku udah kering, kalian baru nyebur katanya gitu. Saking dulu dia dianggap remeh ya, dibully karena dia main TikTok gitu. Nah sekarang semua orang main TikTok dan akhirnya Instagram yang tadinya Bowo ya betul ya, Bowo apa Alpenlibe ya, Bowo jijik banget ya namanya ya. Bowo, saya juga jadi pengen bikin ya Zain Mil kita gitu ya. Nah, jadinya dan
Instagram kemudian ngadopsi itu juga. Jadi nggak mau kalah hype dari sesuatu yang kemudian udah rame, maka Instagram bikin fitur yang namanya Reels gitu. Nah, itu faktanya lah. Nah, yang bikin sakit hatinya kemudian adalah gini. Nah, sakit hati, kenapa kok harus sakit hati gitu ya? Karena saya adalah salah satu yang merasa sebagai orang yang membuat konten via sosial media Instagram. Nah, gitu ya. Jadi saya sering banget ngomongin ini ke banyak orang ya, bahwa saya tuh 2018 tengah bahkan akhir itu paling followers tuh cuman berapa ya, ratusan lah, 400 gitu ya. Dan itu pun hasil maksa ya, hasil maksa mahasiswa saya dan orang-orang yang saya kenal untuk follow. Padahal kontennya juga nggak ada konten yang nggak ada konten yang bagus lah, atau nggak niatin buat konten gitu. Karena memang Instagram itu dulunya adalah yang aku pikir adalah platform semacam mindahin galeri ya, dari galeri. Jadi dia tempat untuk kita sharing foto-foto kita gitu. Nah, kemudian yang bikin, karena aku banyak menggunakan platform Instagram untuk share what I thought, my imagination about things ya, bayanganku tentang sesuatu, maka platform ini pas buat seorang Zen Permana karena dia picture first. Apa itu picture first? Ya memang prioritas utama bagi seorang Instagramer lah, konten kreator di Instagram adalah gambar. Nah, aku bukan orang yang visual banget sebetulnya, tukang ngomong, bahkan belajar pun lebih seneng denger daripada ngeliat ya. Makanya saya seneng banget denger ceramah gitu ya, ngomong seneng gitu ya. Karena belajar melalui auditori itu gue banget lah. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin ada yang visual atau enggak. Jadi sakit hati karena kemudian si orang Instagram bilang bahwa Instagram tidak lagi jadi platform foto, tapi kemudian platform video. Yang konsekuensinya awal-awalnya nggak kerasa, tapi lama-lama kerasa banget ya. Dilihat dari analitik statistik di Instagram yang saya pakai, yang aku pakai, jadinya kalau kita posting gambar, posting karusel, ya itu hanya akan diedarkan oleh Instagram ke orang-orang yang memang dalam circle kita aja. Nggak tahu ya kalau di teman-teman kayak gimana, saya nggak tahu. Tapi kalau aku sih ngerasanya dia hanya akan kena dan dinikmati oleh followers aja. Beda sama zaman dulu yang dia itu bisa nge-reach orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Nah, untuk bisa nge-reach orang yang nggak kita kenal, untuk terkoneksi dan terhubung sama orang lain yang baru, kita perlu pakai fitur-fitur yang baru kayak Reels gitu. Dan ya itu. Nah, hubungannya apa kemudian perubahan sosial media ini dengan malas mikir? Nah, itu dia. Kalau terkait gambar, kan gambar itu kemudian ngasih stimulus sederhana. Jadi kalau kita ngecek gambar, ngelihat gambar itu ngasih kita stimulus sederhana, yang dengan stimulus sederhana ini kita kemudian ngebangun persepsi yang berbeda ya. Teman-teman bisa jadi ngelihat satu gambar yang sama, ngelihat sebuah foto, tapi kemudian teman-teman bisa menginterpretasi hal yang berbeda gitu. Dan hal itu kemudian bisa membuat kita kaya karena imajinasi kita bangkit. Sama halnya seperti kita nonton, saya sering pakai contoh gini. Bukunya Harry Potter, buku novel Harry Potter, buat saya lebih seru dan rame dibandingkan nonton filmnya Harry Potter. Buat saya. Kenapa? Karena baca novelnya Harry Potter membuat imajinasi saya leluasa untuk menciptakan gambaran yang asik dan seru tentang seperti apa Hogwarts, seperti apa dunia sihir, seperti apa Griffin dan macam-macam. Saya punya imajinasi yang liar dan membuat saya jadi mikir gitu ya. Dan seru banget.
novel-novel kayak gitu saya seru banget ya. Aku tuh ngelahap banyak novel-novel karena itu tadi, dia ngasih kita pembaca novel itu kemampuan untuk berimajinasi. Imagining things that doesn't exist gitu. Itu sesuatu kenikmatan secara kognitif, kenikmatan pikiran. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang kemudian ngasih kita stimulus, rangsangan untuk kemudian membuat kita membangun sebuah konstruksi yang kreatif, yang liar, yang itu tuh khas kita banget. Itu tuh artinya ngajak kita untuk mikir. Dan itu membuat kita jadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena kita memikirkan sesuatu yang doesn't exist gitu, yang gak hadir, yang gak ada, yang gak nyata. Dan ini wow, dahsyat ya. Dan itu sesuatu yang menarik. Dan Instagram itu dulu ngasih kenikmatan itu. Karena ketika orang delivery pictures-nya, ketika orang share gambar mereka, ketika kemudian orang posting hal-hal yang ringkas sederhana, kemudian mereka interpretasi lewat caption. Wow, itu sebuah menurut saya ya waktu itu, sebuah percakapan ideologis yang asik gitu ya. Mudah-mudahan ini kebayang ya sama teman-teman. Kalaupun nggak kebayang ya karena tadi kita udah kebanyakan dipapar oleh sosial media yang membuat kita malas mikir, jadi nggak kebayang. Jadi kalau zaman dulu asik banget, orang bisa posting apapun, dan postingan itu dia interpretasi lewat caption yang membuat apa yang terjadi? Kita berinteraksi, jadi kita melihat gambarnya, kita menginterpretasi gambarnya, kita berusaha memaknai gambarnya, kita ngasih makna atas gambar pakai persepsi kita, kemudian kita membandingkan persepsi kita dengan caption atau interpretasi orang yang nulisnya. Dan wow, itu tuh nikmat banget. Jadi kenikmatan filosofis dan ideologis main Instagram tuh buat saya tuh dulu kayak gitu teman-teman. Ya guys yang masih nyimak ya. Ketika orang share pictures, foto, lalu kemudian dia share makna yang dia persepsi dari foto itu, dia ngasih cerita tentang bagaimana cara dia mempersepsi gambar itu. Dan pastinya persepsi dia akan beda dengan bagaimana cara saya melihat foto itu. Dan Instagram tuh jadi stimulus yang asik buat saya untuk share imagining things ya, sesuatu yang doesn't exist gitu, asik banget gitu. Dan itu yang seru banget dari Instagram. Sekarang masih bisa sih kayak gitu, bisa banget ya. Kita share foto, terus share caption. Tapi itu sekarang udah nggak dominan dan nggak penting lagi. Dia nggak didorong oleh algoritma dan kita nggak akan ketemu idealisme orang lain lewat situ. Yang kita lihat adalah reels kurang dari 1 menit menampilkan orang yang berusaha untuk mendistraksi pikiran kita dengan entertainment yang sederhana gitu. Nah makanya saya bilang malas mikir dan sosial media, karena sosial media sekarang ngajak kita untuk mendistraksi. Jadi ngajak pikiran kita yang lagi fokus, yang menurutnya harusnya belajar untuk deliberatif, pelan-pelan, gak spontan, gak instan, diajak untuk mikir lebih instan, lebih cepat ke hal-hal poin-poin gitu ya. Saya inget banget. Jadi gini pukul-pukulan terus ada poin-poin cepet gitu, atau lucu-lucuan atau orang kemudian ya yang paling menjijikan buat saya kemudian adalah banyak orang yang kemudian concern banget soal hak-hak perempuan, tapi membiarkan para perempuan itu ya tadi membuka auratnya, ya menampilkan sisi-sisi yang kemudian ya gitulah ya, menjijikan buat saya sih ya. Sulit untuk memberikan penghormatan kepada perempuan-perempuan yang melakukan tampilan-tampilan yang ya kurang sepantasnya lah di Reels atau TikTok yang ringan-ringan itu ya. Nah, karena kemudian durasi-durasi ringan
durasi-durasi simple dalam bentuk video. Pesannya tuh bergambarnya bergerak gitu. Beda dengan pesan yang 2 dimensi. Kemudian kita menebak-nebak sebuah capture. Jadi gini ya, kalau gambar 2 dimensi yang stills atau tidak bergerak, atau stills fotografi ya, stills itu berarti kan gambarnya diem, kita kemudian menebak momen apa yang di capture gitu ya, dan itu capturing moment. Kalau ngasih video dalam bentuk alur pergerakan, kita lagi makan narasi, itu bedanya. Itu 2 hal yang beda banget. Jadi kalau kita ngelihat gambar yang diem, kita lagi melihat momen yang di capture, yang ditangkap. Berarti kita lagi melihat pemaknaan atau hasil atau objek yang kemudian nantinya akan dimaknai. Kalau kita melihat gambar yang bergerak, kita sedang diajak masuk dalam sebuah narasi. Nah, yang tadinya kita distimulus untuk mikir lebih, mereinterpretasi gambar, kemudian membandingkan dengan interpretasi yang disajikan oleh sang pemilik gambar, kan lagi terjadi diskusi ideologis menurut saya ya, dan membuat orang tuh nggak malas mikir. Itu asik dan fun, itu seru. Tapi ketika kita disuguhi video-video atau sequence gambar yang ringkas, itu tuh jadinya distraksi kepada pikiran karena kita nggak mikir. Dia bukan rangsangan untuk berpikir, tapi rangsangan mendistraksi. Terus aja kita scroll ke bawah untuk lihat video selanjutnya, video ringkas selanjutnya, video singkat selanjutnya, video singkat selanjutnya, video singkat selanjutnya, terus aja gitu. Kita kemudian terdistraksi. Sama halnya kenapa iklan gitu ya di TV atau nonton TV itu kemudian tidak bagus bagi kinerja otak kita, karena kita pasif. Otak kita pasif, kita menerima wacana, kita menerima narasi dari sequence gambar yang konten kreator berikan. Nah, dari situlah saya bisa bilang, dari analisa itulah saya bisa bilang, perasaan saya adalah saya lagi frustrasi, teman-teman. Frustrasi sama sosial media saat ini gitu ya. Untuk bisa reach orang baru, kita butuh masuk ke gambar-gambar ringkas gambar-gambar sequence ringkas dalam bentuk video yang kalau itu kurang mendistraksi tidak akan kena ke orang-orang gitu. Jadi ya media ini bukan media berpikir lagi seperti dulu, gak asik lagi gitu buat saya sih. Nah, makanya saya self-talk di sini, ngomong sama diri sendiri, juga curhat ke teman-teman yang lagi live di Instagram ini. Lagi frustasi sebetulnya. Frustrasi itu apa sih? Kalau kita punya kepengen, ada penghalang atau hambatan atau tembok, itu frustrasi ya. Kalau stres itu tertekan karena sesuatu, karena merasa tidak nyaman, itu stres. Tapi kalau frustasi itu kita pengen nyampe ke sebuah tujuan, kehalang sesuatu. Jadi aku tuh pengen ngajak, kan gini ya, aku tuh punya tagline buat diri sendiri. Visi hidup aku tuh gini, teman-teman. Aku tuh pengen ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk finding the right way to think about things that matter. Finding the right way to think about things that matter. Aku tuh pengen ngajak sebanyak-banyak orang untuk mikir, tapi platform-platform sosial media yang ada sekarang nggak nge-provide itu gitu. Jadi di mana ya sosial media sekarang yang bisa ngajak untuk mikir gitu ya? WA nggak pada dibaca juga ya, cuman dibuka WA-nya supaya notifikasinya hilang kan gitu ya, tapi nggak benar-benar dibaca. Diajak ke Telegram pada nggak mau ya. Terus lagi Instagram udah kayak gini, TikTok mau sharing apa, bingung gitu. Jadi itulah curhatan saya malam kali ini, ngomongin tentang malas mikir, kondisi sosial media sekarang yang konsekuensinya dengan paparan-paparan sekuensial berupa video-video pendek sebetulnya menjadikan kita hidup penuh dengan distraksi. Dan distraksi itu membuat kita makin malas untuk mikir ya. Karena kita terus-terusan dipapar oleh hal-hal yang sebetulnya nggak kita butuhin banget ya. Jadi orang tuh cuman ya gitulah. Makanya apakah era sharing di sosial media sekarang berganti jadi saling mendistraksi satu sama lain? Siapa yang paling jago mendistraksi
rutinitas kehidupan seseorang itulah konten kreator sejati. Jadinya bingung nih kalau ternyata menjadi konten kreator adalah sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya kita mendistraksi orang, ya bahaya. Ya sama aja kayak melakukan ini nih. Teman-teman yang nonton video ini sampai detik ini aja nggak ke-skip, artinya berarti kan teman-teman mau untuk diajak mikir deliberatif gitu ya. Kan kebanyakan orang udah bosan. 5 menit, 10 menit udah bosan. Dulu ngedengerin orang ngomong sejam tuh kita kuat. Lama-lama nurun jadi setengah jam. Lama-lama durasi rata-rata YouTube kan 10 menit. Itu pun suka di-skip gitu ya. Sekarang orang kita diajak untuk nyimak konten-konten yang pendek durasinya, yang membuat kita malas mikir dan gak akan tahan ngelihat konten-konten yang lebih dari 1 menit. Artinya otak kita otak-otak pasif yang mudah terdistraksi. Wow, ini tuh sebenarnya sesuatu yang gawat sih. Menurutku sih sesuatu yang gawat ya. Dan berat. Berat kenapa? Ya berat gitu ya. Maka aku juga bingung nih. Sekarang kalau dulu kan beberapa bulan lalu masih rapih tuh ya. Teman-teman bisa cek ya feed Instagram saya beberapa bulan yang lalu masih rapih. Sekarang sebodoh amat lah, share apapun yang kepikiran, share aja. Toh, itu pun gak akan nge-reach banyak orang. Yang ngelihat ya paling followers lama. Itu pun yang memang udah sering berinteraksi dan teman deket aja gitu ya. Yang gak kenal-kenal amat mah ya udah. Makanya lagi fokus lagi, oke lah kalau gitu, kalau memang sharing ideologis lagi, ya platformnya mungkin kalau nggak nulis via buku ya. Sambil promo juga ini teman-teman yang belum punya buku. Jangan lupa dibeli bukunya. Jadi di mana tempat kita sharing ideologi sekarang? Dulu kan Instagram asik tuh buat sharing ideologi. Sekarang ideologi apa sih yang bisa ditawarkan di TikTok? Di Reels ya. Berat ya teman-teman. Makanya sekarang sharing ini self-talk aja. Ngomong ke diri sendiri, lagi frustasi nih. Lagi bingung mikirin gimana caranya supaya visi hidup ini jalan lagi ya. Ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk finding the right way to think about things that matter ya. Karena ternyata ya PR-nya sekarang platform yang gede, yang besar itu malah ngajak orang untuk terdistraksi. Begitu teman-teman. Ya, oke. Saya undang nih teman-teman yang lagi di Instagram, barangkali mau bertukar pikiran ya. Mau nyapa dulu nih, ada sepupu saya ya, ada Restu, ada Reza, Farhania Dewi ya. Orang yang asik buat mikir ya. Mungkin dia, kalau Reza ini kayaknya nggak begitu terpengaruh sama perubahan sosial media ya. Anaknya masih senang mikir. Ada Vivi, halo Arif ya yang baru nikah. Wah ini pasti lagi honeymoon kali ya. Mudah-mudahan sakinah mawadah. Apa tadi? Green Night ya. Nanti aku coba cari ya. Reza Fernanda. Ada Almira, thank you udah nyimak. Ada Kang Rizal. Wah ada Bu Ayu, terima kasih lagi nyimak nih Bu Ayu. Ada banyak ya ternyata. Lumayan lah. Barangkali ada yang mau di-sharingkan. Atau ya sharing aja sih. Gitu. Ya memang. Ya gitu ya. Kalau pengen. Ya di mana ya. Kira-kira platform apa sih yang bikin kita. Aku sih concernnya itu sih karena aku punya misi hidup, visi hidup. Untuk ngajak orang finding the right way to think about things. Jadinya itu jadi berat ya. Mikir yang dianjurkan, mikir yang gimana ya? Mikir. Jadi gini ya. Kalau mikir yang dianjurkan itu sebenarnya yang kayak gimana? Justru pertanyaannya kita harus mulai ngedefinisiin dulu mikir. Jadi gini contoh. Mikir itu adalah kegiatan di mana kita memproses informasi dengan sadar. Memproses, mengolah, jadi memasukkan. Jadi kita memasukkan ingatan,
Itu namanya memproses informasi, menyimpan file dan folder ingatan dalam pikiran, itu namanya mikir ya. Kemudian dengan banyak menyimpan informasi secara terorganize, ketika ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya akses terhadap data yang kita simpan di pikiran kita kemudian bisa memecahkan masalah dan ngambil kesimpulan. Itu mikir yang dianjurkan. Ya. Nah, pertanyaannya gini. Ketika setiap kali yang kita konsumsi adalah hal-hal yang mendistraksi, yang mengganggu kita dari objek yang kita seharusnya pikirkan, maka apa sih yang sebenarnya kita simpan kan gitu ya? Kalau kerjaannya tiap hari nge-scroll reels, video yang berlainan, tidak tersequence, yang tidak terorganize, semenit gitu maksimal, itu jadi apa ya kira-kira di pikiran kita? Ya bikin kita makin malas mikir ya. Gitu. Jadi yang dianjurkan mikir seperti apa? Yang saya anjurkan adalah mikir yang itu tadi, finding the right way to think about things that matter to us. Hal yang penting buat kita tuh apa sih? Kenapa kita nggak mikirin itu gitu? Kalau saya kan lagi mikirin gimana perilaku orang tuh bisa lebih sehat secara mental. Gimana orang tuh bisa mikirin bagaimana caranya mereka bisa berkarya dan berprestasi gitu ya. Bagaimana bisa orang berkarya dan berprestasi kalau mereka setiap hari nggak pernah mikir apa-apa tapi diasup-asupi informasi yang nggak relevan lewat video satu menit kurang yang sangat random gitu, nggak ada hubungannya dan nggak relevan sama kehidupannya. Maka mikir yang dianjurkan mikir ke arah sana, gitu. Begitu kira-kira. Oke. Sorry tadi videonya karena maksimum. Pengen bilang setuju, betul. Nah iya Kang, melalui live ini bentuk sharingnya. Semangat terus untuk edukasinya. Terima kasih. Dan mungkin ada kolaborasi seperti saya pernah lihat. Iya, betul. Kuota maklum. Ya, jadi gitu sebetulnya. Dan kebayang nggak sih siapa yang mikirin, maksudnya gini loh, kita itu realitas aslinya adalah sedang dalam kondisi yang cukup gawat ya, yang kita sebut dengan pandemi. Kan pandemi itu kan kondisi gawat ya sebetulnya. Siapa sih yang betul-betul mikirin pandemi gitu ya? Ya kayak gitulah contohnya gitu. Jadi kan ya gimana ya. Tuh kata Reza, kesenangan ya, yang edukasi sepi ya. Jadi yang makanya gini ya, kebayang nggak kalau mayoritas orang-orang di Indonesia, nggak tahu ya, bukan di Indonesia lah, mayoritas konsumsi saya ini mah, jadi nggak, takutnya jadi anggap lebay karena terlalu menggeneralisir. Ini mah saya aja, saya concern terhadap hal-hal yang saya konsumsi tiap hari gitu, dan saya mulai muak gitu melihat, masa saya harus ditodong terus untuk melihat reels orang lagi joget, apa relevansinya sama kehidupan saya gitu. Orang lagi kemudian ngeprank atau ngejailin atau nyanyi atau lagi shifting video, transisi video, yang apa relevansinya sama hidup gue gitu. Aku kangen di zaman Instagram itu masih dalam bentuk foto, di mana orang share picture of their moment dan mereka memaknai dan menginterpretasi hal itu lewat caption. Aku jadi memahami perilaku orang lewat pikirannya, lewat perasaannya dengan foto dan caption yang apa adanya gitu. Sekarang ya gitu, muak ya kalau saya.
Dan saya nggak mau kemudian memori di dalam pikiran saya tersimpan banyak folder dan file terkait itu. Ketika saya harus menghadapi permasalahan dalam kehidupan, saya harus menyelesaikan menggunakan file yang mana? Orang filenya lagu Twice ya. Aduh, apa yang lagu-lagu ya lagu-lagu viral itu kan terngiang-ngiang di kepala. Begitu. Jadi kan lumayan ya. Berat kehidupan. Termasuk juga kemudian konsekuensinya kayak sahabat kita nih ya, Kak Suci ini ya, semester 5 tapi masih belum bisa apa-apa, bikin makalah aja kecampur aduk ya. Nanti kebayang nggak ada konten yang nge-share di TikTok, cara untuk bikin makalah yang bagus cek 1 gitu, begini cek 2, begitu cek, tanpa dia jelasin filosofinya kenapa harus seperti itu gitu ya. Makin pusing. Orang nggak kenal kenapa. Orang jadi nggak ngerti lagi dasar atau fundamental why we are doing sesuatu itu seperti ini dan seperti itu gitu ya. Pokoknya asal jadi gitu. Bikin makalah cara cepat cek. Gimana cara ngibulin dosen cek gitu ya. My God ya, malas banget kita mikir ya. Kemudian kita nyari-nyari cara yang paling singkat, yang paling ringkas, below 1 minute untuk memecahkan permasalahan hidup kita. Wow. Kebayang gak sih betapa beratnya ternyata hidup kita? Makanya apakah kemudian bisa jadi permasalahan hidup kita tuh gak makin berat sebetulnya. Permasalahan hidup kita tuh ringan, tapi kita tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan itu karena cara kita berpikir disorganized, not well organized enough. Karena paparan-paparan media sosial saat ini bikin kita malas mikir dan mengganggu cara kita berpikir sistematis. Begitu. Oke. Itu self-talk kita malam ini dan itu sesi curhat saya kali ini. Kenapa? Saya lagi muak dan frustrasi sama sosial media. Dan lagi malas-malas yang bikin konten. Makanya Instagram saya isinya konten seenaknya aja. Kecuali YouTube ya. Kalau YouTube masih konsisten balesin yang curhat. Karena aku tahu dan ngerti bahwa bisa jadi orang-orang yang curhat ini lagi butuh banget teman buat ngobrol. Makanya aku temenin, aku bahas curhatannya. Supaya kemudian seenggaknya, I can see my problem in another point of view ya. Aku bisa melihat masalahku dari sudut pandang yang lain. Yang ketika melihat dari sudut pandang itu, kok ini jadi less problematic ya. Nggak masalah-masalah amat gitu. Dan normal-normal aja gitu ya. Dan betul ya kata ini nih Hadopiah ya, sesuatu yang jadi lawannya instan adalah deliberatif. Deliberatif tuh bukan berat, tapi deliberatif tuh cara yang membuat kita semakin tepat dan kemudian memikirkan dengan secara exactly sesuatu hal ya, itu deliberatif. Gitu ya. Makasih yang udah nyimak. Video ini harus diakhiri karena udah malam. Oh iya, sekalian ngasih kabar gembira, besok Nyanya mau sekolah tatap muka pertama kalinya. Yeay, setelah 1 tahun. Nyanya tuh anak saya yang pertama, kelas 2 SD, belum pernah sekolah di sekolahan. Setahun penuh kemarin pas kelas 1 tuh online. Makanya sekarang kayak gitu. Thank you. Udah nyimak ya. Thank you Reza ya. Tadi filmnya apa? Sorry, aku lupa lagi.
Filmnya apa ya? Reza Fernanda, please. Aku mau nyari filmnya. Lagi butuh asupan. Atau nanti tolong DM ya. Thank you teman-teman yang udah nyimak ya. Baik itu nanti di YouTube ya, ataupun ini teman-teman yang live di Instagram. Mungkin kapan-kapan self talk lagi ya. Kita ngomongin keresahan-keresahan. Yang mungkin ini keresahan kita bersama. Atau nggak apa-apa lah ya keresahan saya juga ya. Barangkali itu juga jadi insight. Oh ternyata ada cara berpikir lain ya. Kalau teman-teman malas diajak mikir berat ya nggak apa-apa lah, jangan berat-berat ya. Yang penting ternyata yang membuat kita sehat adalah berpikir yang sehat juga. Fisik kemudian akan mengikuti insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Pamit ya. Jangan lupa like, share, subscribe, atau apapun yang terserah. Sampai jumpa. Assalamualaikum.